kita akan angkat tema makna dan hikmah dari kemerdekaan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan, kemerdekaan itu merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara jujur, pendahulu kita, para pahlawan kita telah menukilkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kemerdekaan ini nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat banyak di dunia ini, mungkin sebelum bangsa Indonesia, yang dia juga terjajah. Misalnya dalam sejarah kehidupan para nabi pun dicatat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan pengikut-pengikutnya juga pernah terjajah cukup lama. Siapa yang menjajah? Ketika itu Namrud laknatullah alaih. Sehingga mereka tetap dijajah untuk menyembah selain Allah. Ini juga penjajahan yang sangat luar biasa. Akhirnya Allah tetap berikan kemerdekaan dengan diutusnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mereka menyembah patung dan berhala. Akhirnya mereka kembali merdeka untuk menyembah Allah. Ini juga penjajahan, dan itulah penjajahan yang hakiki sebenarnya, penjajahan akidah. Kemudian kita juga mengenal Nabi Allah Musa alaihissalam. Lama sekali, berabad-abad, bahkan beratus abad dijajah oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ini juga penjajahan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika itu sampai dikatakan oleh Fir'aun, anna rabbikumul a'la, saya ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi, saya ini adalah Tuhanmu yang maha agung. Sampai seperti itu. Penjajahan akidah, penjajahan yang sangat hakiki di dalam perjalanan kehidupan manusia. Tapi akhirnya melalui perjuangan Nabi Musa alaihissalam dan Harun, toh umat Nabi Musa, Bani Israel, dimerdekakan oleh Allah dari Fir'aun laknatullah alaih. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam Laut Merah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Ketika beliau berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, diam-diam, diawali dari periode Mekah, kemudian terang-terangan. Itu juga ketika itu dijajah, penjajahan akidah. Makanya dalam salah satu ayat, kalau kita perhatikan, surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Ini himbauan Allah, dan inilah ayat yang menyatakan begitulah sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW memerdekakan
umat manusia keseluruhan. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat manusia secara keseluruhan dipanggil oleh Allah untuk jangan lagi terjajah, terutama terjajah akidahnya, terjajah keyakinannya, terjajah tauhidnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya a'budullah, ya. Makanya seluruh nabi itu mengajak, ya qaumi a'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wahai seluruh kaumku, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali engkau mempersekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dan kalau kita perhatikan hikmah dari kemerdekaan itu, baik kemerdekaan Nabi Ibrahim dari penjajahan Namrud maupun kemerdekaan Nabi Musa dari penjajahan Fir'aun, maupun kemerdekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbudakan dan dari penjajahan jahiliyah. Apa sebenarnya intinya? Termasuk makna dari kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pas pula bertepatan dengan hari Jumat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan apa hikmah yang ada di balik itu? Hikmah yang pertama, tasyakkur bin ni'mah. Bagaimana kita terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Baqarah kepada Bani Israel, ya Bani Israel, kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Rupanya nikmat apa? Di dalam tafsir dicantumkan adalah nikmat kemerdekaan yang harus disyukuri oleh Bani Israel, yang telah diperjuangkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga Bani Israel dimerdekakan dari perbudakan dan juga penjajahan keimanan dan akidah dan peradaban manusia, sehingga semua anak laki-laki ketika itu dibunuh. Nikmat mana yang disuruh syukuri oleh Allah? Nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah kepada Bani Israel dari penjajahan Fir'aun laknatullah alaih. Jadi disuruh kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Walaupun terkadang hari ini mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sudah berada di luar apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur nikmat itu pada hakikatnya ialah menjalankan atau meletakkan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan keridhaan yang memberinya. Sesuai dengan keridhaan yang memberinya. Contoh yang sederhana, kalau kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, tentu apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mungkin puncaknya apa? Upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia, masih, karena di dalamnya mengingatkan kita kepada perjuangan-perjuangan bangsa. Ini yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Dan jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang terpenting dari HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu. Mensyukuri nikmat Allah, bahwa memang kemerdekaan itu bukanlah hadiah dari para penjajah yang pernah menjajah kita, mungkin hadiah dari Belanda, hadiah dari Jepang, tidak. Hadiah dari sekutu, tidak. Tapi adalah perjuangan bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan kita, sekaligus berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahmat dan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Ini yang pertama, tasyakkur bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, apa makna
Apa hikmah yang ada di balik mensyukuri nikmat kemerdekaan? Sering diistilahkan oleh orang-orang kita jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwa tempo dulu yang memperjuangkan kemerdekaan itu tidak lain tidak bukan para ulama. Para ulama, para pejuang-pejuang bangsa yang satu saja tekad beliau, lebih baik mati daripada terjajah. Pilihannya cuma dua saja, ya, mati atau merdeka. Dan itu kalau kita lihat dari sejarah, bagaimana para pahlawan, para ulama kita, para kiai-kiai kita dari pondok-pondok pesantren mengerahkan semangat, ya, pejuang-pejuang bangsa, anak-anak bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan puncaknya ditandai dengan proklamir kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Itu puncaknya. Jadi jangan kita lupakan sejarah. Dan hari ini kadang-kadang sejarah itu mulai dibolak-balik, mulai dikabur-kaburkan, mulai diabu-abukan. Nah, ini juga salah satu, ya, bentuk yang barangkali termasuk orang yang kufur kepada nikmat kemerdekaan, mendustakan fakta sejarah. Jadi sejarah itu jangan kita lupakan. Karena bagaimana teriakan Bung Karno, bagaimana pidato-pidato yang begitu lantang dari Bung Karno, bagaimana pemikiran-pemikiran Muhammad Yamin, ya, yang menteriakkan takbir, Allahu Akbar, membakar semangat anak bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting apa? Ya. Bagaimana memberikan semangat baru kepada generasi muda terutama hari ini untuk mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Jadi tidak cukup hanya dengan berhura-hura, bergembira di hari kemerdekaan 17 Agustus saja, tapi kalau bisa diadakan diskusi-diskusi, ya, kembali penanaman semangat para pejuang kepada generasi muda, memberikan semangat baru. Dan itu sebenarnya tidak hanya ketika kita mengenang hari kemerdekaan, semuanya. Ketika kita merayakan milad sebuah organisasi, ya, tujuannya juga tiga itu. Pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, jangan sampai lupa dengan sejarah, bagaimana sejarah berdirinya sebuah organisasi hebat yang mungkin ketika itu dirayakan ulang tahun atau miladnya. Yang ketiga, memberikan semangat baru. Kenapa demikian? Ya, karena ini penting kita sampaikan, terutama kepada generasi milenial kita, generasi muda kita, yang mungkin sudah tidak, pemahamannya sudah seperti kita. Kalau kita masih kental bagaimana, ya, suara Bung Tomo di Surabaya menteriakkan Allahu Akbar. Bagaimana Jenderal Sudirman walaupun beliau sakit dalam keadaan ditandu, tapi tetap berteriak menyampaikan semangat kepada para pejuang, para prajuritnya, bahkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Apa kata Jenderal Sudirman? Wahai bangsaku, wahai prajuritku, tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Dan tidak akan ada persatuan tanpa ukhuwah. Dan tidak ada ukhuwah tanpa merajut silaturahmi. Artinya apa? Ini teriakan-teriakan para pahlawan kita. Dan memang Jenderal Sudirman itu sangat luar biasa. Apa diantaranya? Sampai para penjajah Jepang dan Belanda, apa ilmu yang engkau pakai, wahai Jenderal Sudirman?
Kenapa engkau bisa membakar semangat prajuritmu demikian hebat? Mungkin engkau pakai azimat, mungkin engkau pakai bacaan-bacaan tertentu. Apa kata Jenderal Sudirman? Tidak. Aku hanya pertama senantiasa menjaga sholat berjamaah. Ini kuncinya. Ini jelas kental perjuangan para ulama-ulama kita dulu. Sholat berjamaah. Yang kedua, udukku tidak pernah, artinya uduknya berkekalan. Yang ketiga, aku sangat cinta kepada tanah airku. Aku sangat cinta kepada bangsaku. Hubbul waton minal iman. Makanya penting kita ingat 317 ini jangan kita lupakan. Pertama, 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak boleh kita lupakan. 17 yang kedua, 17 rakaat sehari semalam. Sholat 5 waktu, jangan kita lupakan. 17 yang ketiga, 17 Ramadan, nuzulul Quran. Maka 317 ini oleh kita bangsa Indonesia, terutama umat Islam, tak boleh dilupakan selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu di antara petikan-petikan sejarah yang harus kembali kita ingat. Mudah-mudahan dengan adanya tasyakur bin ni'mah, kemudian kita kembali mengingat jasa-jasa para pahlawan dan para pejuang kita, tentu akan menambah semangat baru kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir, memberikan semangat baru terutama kepada generasi muda kita agar jangan mudah terombang-ambing. Nah, mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dengan apa? Ya, kita paham mensyukuri nikmat kemerdekaan seperti itu, tapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda terutama hari ini untuk mengisi kemerdekaan? Termasuk kita. Ya. Apakah cukup dengan hanya melakukan upacara bendera atau mengibarkan bendera di depan rumah dan sebagainya, atau lomba-lomba ketika kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia hanya lomba-lomba saja, ada lomba karaoke, ada lomba sholawat dan sebagainya. Sebenarnya tidak cukup itu. Ya, itu saja diantaranya. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ya, kalau generasi muda, bagaimana dia hari ini mampu menjadikan dirinya memiliki ilmu, memiliki keterampilan. Kenapa? Subhanul yaum rijalul ghad. Mungkin hari ini dia jadi pemuda, tapi ke depan dia akan jadi pemimpin. Ini yang terpenting ya kita tanamkan terutama kepada generasi muda kita. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu pada hari ini, karena masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia, mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan para pahlawan kita yang sudah gugur, yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya, nyawanya, mudah-mudahan kita doakan mereka semuanya menjadi syahid di jalan Allah, dan semoga Allah menerima ya perjuangannya, pengabdiannya. Dan juga kita berdoa, kita hari ini yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati kemerdekaan ini akan dapat mengisinya dengan sebaik-baiknya.